Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamuna 'alaina bi'ilmin nafi' wa amalin shalih wa an yufaqqihana fid din وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Kafi fi Syarhi Al-Ajurumiyah karya Dr. Syekh Aiman Amin Abdul Ghani hafizahullah taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan kembali ngaji kitab Al-Kafi fi Syarh Al-Ajrumiyah dan sudah masuk ke dalam bab pelajaran ke-16, Ad-Darsu As-Sadisa Asyara. Pelajaran ke-16 tentang jazmu al-fi'li al-mudhari', jazm dari fi'il mudhari'. Setelah minggu lalu kita menyelesaikan nasab fi'il mudhari'. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan jazmu al-fi'li al-mudhari' di halaman 180 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsu As-Sadisa Asyara, pelajaran ke-16, jazmu al-fi'li al-mudhari', jazm fi'il mudhari'. Yaqulu Ibnu Ajurum rahimahullah, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah berkata, wal jawazimu thamaniyata asyara. Ya, adat yang menjazmkan itu ada 18. Wahya, yaitu lam, walamma, wa alam, wa alamma, walamul amri, wa du'a, wala fin nahyi, wa du'a, wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ay, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haythuma, wa kaifama, wa idhan, fi syi'ri khasatan. Dan idhan di dalam syair secara khusus. Zakar Ibnu Ajurum rahimahullah al-adawati al-jazimata kullaha fi siyakin wahidin. Imam Ibnu Ajurum rahimahullah menyebutkan al-adawat. Adawat itu kalau di Indonesia kan tuh instrumen ya, gak enak ya. Al-adawat ya, adat-adat yang menjazmkan atau faktor-faktor yang bisa menjazmkan. Semuanya visi yakin wahidin, di dalam satu kalimat lah ya bahasanya, dalam satu konteks. Walam yafsil, dan Ibnu Ajurum tidak merinci, tidak memisahkan bainal adawati al jazimah, antara adat jazm li fi'lin wahidin untuk fi'il satu, wal adawati al jazimah li fi'lain, dan adat jazm yang menjazmkan dua fi'il. Adawatul jazmi, ya, adat jazm itu dibagi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il yang disebut dengan adawatu jazmin tajzimu fi'lain. Adawatu jazmin tajzimu fi'lan wahidan. Adat-adat jazm yang menjazmkan satu fi'il, dan ada adawatu jazmin tajzimu fi'lain. Adat-adat jazm yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama ini ada adawatu jazmin tajzimu fi'lan wahidan. Adat-adat jazm yang menjazmkan satu fi'il. Itu ada 8. Ada lam, ada lamma, ada alam, ada alamma, lamul amri, lamul du'a, la nahiyah, dan la ad-du'a'iyah. 8. Selebihnya itu yang 10 itu menjazmkan dua fi'il, yang mana fi'il pertama disebut dengan fi'il syarat dan fi'il kedua disebut dengan fi'il
jawab, ya. Ya, awalan yang pertama kita bahas dulu adawatul jazmi, adat-adat jazm allati tajzimu fi'lan wahidan yang menjazmkan satu satu fi'il. Dzakaraha al-muallif ala tertib at-tali. Muallif menyebutkannya dengan urutan sebagaimana berikut. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, walamud du'a, wal la nahiyatu, wala ad-du'aiyatu. Wal hakikoh dan kenyataannya An-lam bahwa lam ada tu jazmin adalah adat jazm. Hiya nafsuha alam. Yang mana itu sendiri adalah alam. Maksudnya alam itu sebetulnya lam itu sendiri. Dia cuma dikasih hamzah istifham. Jadi nggak ada perbedaan. Lam, alam, lama dengan alam itu nggak ada perbedaan. Lam dan alam itu sama aja. Yang membedakan apa? Yang kedua itu ditambahkan huruf istifham di awalnya. Begitu juga alama itu sebetulnya ya lama juga nggak ada perbedaan. Yang membedakan kalau alama itu ada huruf istifham di awalnya. Tapi yang menjazmkannya mah ya huruf-huruf itu juga. Lam sama lama itu sendiri. Ya, walaisata adataini ghaira walaisata adataini dan keduanya bukan dua adat yang berbeda. Ghaira anna hamzata al-istifhami dakhalat 'alaiha. Hanya saja ada hamzah istifham yang masuk kepada lam dan lamma. Wa mithlu hadza fil lamma wa alamma. Semisal lam itu ya lamma dan alamma. Lakin al-musannif rahimahullah arada at-taisir wa tashil fajazahullahu khairan. Tetapi musannif itu Imam Ibnu Al-Ajurum rahimahullah menginginkan untuk at-taisir, memudahkan, wa tashil ya, meringankan. Fajazahullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Jadi mu'alif sengaja membedakan padahal yang menjazmkannya huruf yang sama untuk litashil wa taisir, memudahkan dan meringankan tolib. Karena kan kitab Jurumiyah ini memang ditujukan kepada mubtadi ya, orang yang baru belajar bahasa Arab pada masa itu ya. Makanya beliau menginginkan untuk memudahkan. Al-adatu al-ula, ya, adat yang pertama adalah hiya harfu jazmin, adalah lam ya afan. Al-adatu al-ula, adat yang pertama adalah lam. Hiya lam itu harfu jazmin adalah huruf jazm, wa nafyin huruf nafi, wa qalbin dan huruf qalb, yaitu qalbin ya, memindahkan zaman yang mudhari menjadi madi. Misal contoh lam yanjah zaidun. Zaid itu tidak lulus atau tidak berhasil atau tidak sukses. Nah, lam itu apa? Ada tuh jazmin. Bisa juga disebut harfu jazmin karena lam itu huruf. Mabniyatun ala sukun, dia mabni di atas sukun ya. La mahalla laha min al-i'rab. Tidak ada tempatnya di dalam i'rab. Ya, tidak ada tempatnya di dalam i'rab karena dia huruf. Yanjah fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'il mudhari' yang dibaca jazm bilam karena kemasukan lam ya. Wa alamatu jazmi as-sukunu dan tanda jazmnya berupa sukun. Nah, fanajidu kita dapati anna lam afadat al-jazm, bahwa lam itu berfungsi menjazmkan. Li'annaha jazamat al-fi'la ba'daha. Karena lam menjazmkan fi'il setelahnya. Kama afadat an-nafya sebagaimana dia juga berfaedah nafi. Li'annaha nafatin najah an Zaidin. Karena lam menafikan kesuksesan dari Zaid. Wa afadat aidun al-qalba. Lam juga berfaedah al-qalb. Hawalat wa ghayyarat al-fi'la yanjah, yaitu merubah dan memindahkan fi'il yanjah wa ghayyarathu minal mudhari' ilal madi, dan merubahnya dari mudhari' kepada fi'il madi pada zaman madi ya. Oke. Hmm. Oke, coba perhatikan ke sini. Kita memperjelas saja. Bil misal yattadihul maqal, dengan contoh akan memperjelas ucapan. Dalam Al-Qur'an contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak yalid melahirkan, walam dan tidak juga yulad dilahirkan. Di sini yalid
adalah fi'il mudhari majzum, ya. Dia fi'lun mudhari'un majzumun bilam, ya. Dia fi'il mudhari yang dibaca jazm karena kemasukan huruf lam, ya. Dan tanda jazmnya adalah sukun. Nah, lam ini dia fungsinya ada 3, ya. Satu adalah al-jazm fungsinya, 2 adalah an-nafi, dan ketiga adalah al-qalb. Makanya kita mengatakannya harfu jazmin wa nafyin wa qalbin, gitu. Disebut huruf jazm karena dia menjazmkan fiil setelahnya dengan tanda sukun, ya kan? Disebut nafi karena lam ini menafikan fiil setelahnya. Jadi menafikan bahwa Allah itu melahirkan, menafikan, ya. Yang ketiga al-qalb, merubah zaman. Yang sebelumnya yalid itu bisa bermakna sekarang atau akan datang, berganti menjadi maknanya adalah eh, lampau. Di sini maknanya Allah itu tidak melahirkan dari zaman azali, dari zaman dulu, ya, sampai seterusnya. Karena nanti eh, lam itu hukum asalnya dia menafikan masa lalu secara mutlak. Tapi dalam beberapa kasus dia bisa menafikan masa lalu yang terus menerus sampai kita berbicara sampai seterusnya. Nah, dalam konteks firman Allah lam yalid, lam itu berfungsi menafikan dari masa lalu terus sampai sekarang, terus sampai selanjutnya. Makanya rahasianya di sini Allah tidak menggunakan lan, ya, untuk menafikannya, ya, tidak menggunakan lan. Kenapa? Karena kalau lan itu kan menafikan masa yang akan datang. Berarti kan memberikan celah adanya kemungkinan di masa lalu terjadi. Nah, itu nggak mungkin Allah melahirkan, ya kan? Maka pakai lam yang itu memang berfungsi untuk menafikan masa lalu. Dan di sini apa? Dia menafikannya dari masa lalu terus berlangsung sampai sekarang sampai seterusnya. Ya, begitu juga lam yulad sama. Bedanya kalau yalid fiil mudhari maklum, ya, kalimat aktif. Kalau yulad kalimat pasif, dilahirkan. Ya, yulad itu kan secara asalnya dia itu kan wazan yuf'alu. Ya, asalnya dia kan walada yalidu, asalnya gini. Mudhari'nya yaulidu wazan yaf'ilu. Ya, wazan yaf'ilu. Karena di sini ada huruf ilat di antara dua musuh, fathah dan kasroh, maka wawunya dibuang jadi yalidu, kan gitu. Nah, ketika dimajhulkan, wawunya muncul lagi jadi yuladu. Yuladu. Kenapa wawunya muncul lagi? Karena dia tidak di antara dua musuhnya. Itu. Nah, yuladu. Jadi lam yulad. Ya. Jadi itu fungsi huruf huruf lan. Ya. Fungsi huruf lan. Paham ya? Kemudian eh wamis dan contoh yang lain al-muhmiluna lam yanjahu. Al-muhmiluna orang-orang yang muhmilun, mengabaikan, yang tidak peduli, ya. Lam yanjahu, mereka tidak sukses, mereka tidak lulus. Lam itu ada tuh jazmin wa nafyin wa qalbin. Lam itu adalah adat jazm, nafi dan qalbi. Yanjahu itu fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'il mudhari' majzum bilam karena kemasukan huruf jazm lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hadfun nun, adalah membuang huruf nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk af'alul khamsah. Ya, paham ya? Halil harfu lam daiman yuhawwilul mudhari'a ilal madhi. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Apakah halil harfu lam, apakah huruf lam daiman, senantiasa, yuhawwilu, merubah al mudhari'a, fi'il mudhari' ilal madhi, kepada madi? Al jawab, al kathir, kebanyakan, anna lam, ya, tuhawwilu al mudhari'a ilal madhi. Kebanyakan lam itu merubah mudhari' menjadi madi, ya. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ila annaha, hanya saja lam ahyanan, berarti ini jarang, kadang-kadang. Tufidu, nah ini yang tadi saya bahas, ya. Tufidu itu berfaedah istimrarun nafi fil mudhari wal istiqbal.
terus-menerusnya adanya penafian baik dalam masa mudhari dan mustakbal. Jadi hukum asalnya lam itu menafikan masa lalu secara mutlak. Jadi kalau sekarang bisa jadi berbeda gitu. Kayak contohnya gini, lam yakum Zaidun, Zaid tidak berdiri. Tapi sekarang mungkin saja berdiri. Tapi sebelum saya ngomong Zaid tidak berdiri. Jadi dia hanya menafikan masa lalu secara mutlak. Itu yang umum apabila lam masuk ke dalam fi'il mudhari. Tapi terkadang lam itu juga bermakna istimrarun nafi fil mudhari wal istiqbal. Terus menerusnya penafian di dalam mudhari dan mustakbal. Ya contoh lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun. Jadi maknanya apa? Allah tidak melahirkan dari masa lalu, sekarang dan terus sampai selanjutnya, selama-lamanya. Allah tidak melahirkan dan dilahirkan. Begitu juga walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan yang serupa, yang semisal ahadun, ya, siapapun itunya. Siapapun. Nah, itu kalau kita bahas eh, menarik sebenarnya. Eh, apa firman Allah walam yakun lahu kufuwan ahad. Secara balaghah, secara ya nahu sorof itu faedahnya banyak. Ya, walam yakun lahu. Ingat ya bacanya kufuan bukan kufwan. Beda. Kan sering ada imam bacanya walam yakun lahu kufwan. Nah, itu salah. Kufuan ahadun. Nah, di sini eh, apa? Lam itu tadi huruf nafi, ya. Eh, ya, dia huruf nafi, jazm dan qalb, ya. Yakun fi'il mudhari majzum karena kemasukan huruf jazm lam, tanda jazmnya adalah sukun. Lahu lam huruf jar mabni di atas fathah. Hu domir mutasil mabni di atas dhamma fi mahali jarrin. Menempati posisi jar karena dia kemasukan huruf jar lam. Ya. Nah, lahu ini sebenarnya dia disebutnya ma'mul. Ma'mul itu yang diamalkan. Diamalkan siapa? Diamalkan kufuan. Jadi kufuan itu masdar yang itu masih bisa beramal. Itu ya. Jadi lahu itu ma'mulnya si kufuan. Nah, kufuan itu adalah khobar khobar kana muqaddam. Khobar kana yang didahulukan. Mansub tanda nasabnya fathah. Ahadun itu isim kan atau isim yakun. Marfu tanda rofanya adalah dhammah. Nah, di sini kalau kita kemarin ikut daurah sama Dr. Aiman, pengarang kitab ini, kan beliau mengatakan eh, kalau kita menyusun suatu kalimat dengan susunan yang tabi'i, susunan yang biasa, fi'il, fa'il, maf'ul, maka itu eh, ketika kita mengatakan contohnya uhibbu al-qahwah, ya aku menyukai kopi. Nah, ketika kita menyusun ini kan biasa nih, fi'il, fa'il, maf'ul. Maka ketika kita mengatakan aku menyukai kohwa kopi, ini masih ada kemungkinan dia juga menyukai minuman-minuman yang lain. Karena al-kohwa di sini bisa diatofkan dengan sesuatu yang lain. Ya, bisa uhibul kohwa syai, uhibul kohwa wal asir, dan seterusnya. Yang intinya kalimat ini tidak menunjukkan adanya pembatasan. Masih ada kemungkinan-kemungkinan lain bahwa saya itu bisa menyukai selain kopi. Tapi kalau kita katakan gini aja, al-qahwata uhibbu, maka maknanya hanya kopi itulah yang aku sukai. Tidak ada kemungkinan lain yang aku sukai. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, ini pun sama. Allah mendahulukan khabar yakun ketimbang isimnya. Bahkan di sini Allah mendahulukan ma'mul. Ya, ma'mul jar majrur dari kufuan. Jadi tartib aslinya kan sebenarnya walam yakun ahadun kufuan lahu, ini tartib aslinya. Ini untuk menunjukkan hasr
pembatasan yang cukup tegas. Walam yakun lahu. Allah mendahulukan lahu. Hu ini kembali ke Allah kan. Walam yakun lahu. Dan tidak ada sama sekali bagi Allah. Jadi betul-betul menegaskan bagi Allah sama sekali tidak ada kufuan yang semisal ya ahadun siapapun itu. Jadi ini dalil yang qat'i, yang pasti, yang tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil qat'i yang mendukung ayat laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh alam semesta ini. Oke, itu faidahnya. Oke. Berikutnya fala yasih, dan tidak sah antakuna lam, kondisi lam itu fi hadhil ayat, dalam ayat ini, linafyil madi faqat, untuk menafikan fi'il madi semata. Ya. Fa kaifa yanfi al walad, bagaimana menafikan walad anak, wal walidah, dan sebagai seorang ibu, wasyarik, dan adanya sekutu fil madi, di masa yang lalu, wa yuthbitu fil hadir, kemudian menetapkannya dalam kondisi sekarang, kan nggak mungkin. Gak bisa Allah menafikan masa lalu Allah itu tidak dilahirkan atau melahirkan, tapi masa sekarang Allah menetapkan, kan nggak nyambung. Maka di situ lam itu tidak bermakna menafikan madi saja, tapi istimror, terus berlangsung sampai kita mengucapkan kalimat itu sampai seterusnya selamanya. Nah, lakinna nafyal waladi wal walida wasyarik, tetapi penafian anak wal walidah sebagai ibu, maksudnya bisa melahirkan, wasyarik dan sekutu, mustamirun itu berlangsung minal madi wal hadir ilal abad, dari masa yang sebelumnya, masa sekarang, ilal abad, sampai seterusnya. Abad itu zamanun mustaqbal la nihayatalahu, itu abad ya. Jadi zaman akan datang yang tidak ada ujungnya. Jadi kalau abadan itu berarti zaman akan datang yang tidak ada ujungnya, selamanya. Nah, itu huruf lam. Paham kira-kira? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ustaz Robi, kalau dibandingkan dengan kondisi lam ketemu dengan fi'il maldi, eh, apakah kita bisa simpulkan itu hanya berhenti di kondisi lampau, tapi membuka peluang di masa saat ini dan ke depan berarti ya, Ustaz, ya? Kalau ketemu dengan fi'il madhi. Maksudnya ketemu fil madi. Maksudnya kalau Betul. lam itu berfaedah madi gitu. Betul. Nah, kalau lam berfaedah madi memang umumnya kalau lam masuk ke dalam fiil mudhore, umumnya memang menjadikan masa mudhore itu lampau. Nah, Hmm, lampau itu hmm. mutlak lampau. Artinya tidak ada kaitan dengan sekarang kita ucapkan. Jadi I bisa see. jadi kita mengatakan begini, lam yakum zaidun. Zaid itu tidak berdiri. Nah, itu menafikannya masa lampau. Bisa jadi pas kita ngomong mah Zaid Hmm, itu berdiri. Atau di masa yang hmm, akan datang ada kemungkinan berdiri. Seperti hmm, itu. Jadi menunjukkan adanya perubahan. Bisa berubah. Nah, jadi hmm, intinya lam itu menunjukkan masa lampau mutlak. Tidak ada kaitan dengan sekarang kita ucapkan atau apalagi masa yang hmm, akan datang. hmm. Gitu. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Cuma apa namanya, dalam formatnya itu dipasangkan dengan bentuk mudhari begitu ya, Ustaz, ya. Iya, lam itu Nah, tidak bisa masuk ke dalam fi'il madi. Ya, oke. karena lam itu adalah ciri khusus untuk fi'il mudhari. Lam Hmm. itu ciri khusus hanya untuk fi'il mudhari. Makanya dikatakan oleh para ulama, anfa'ul alamati lil mudhari, tanda atau ciri yang paling menonjol dari fi'il mudhari adalah dukhulul lam alaihi, I masuknya huruf see. lam atasnya. Oke, oke. Baik, Ustaz. Jazakallah. Eh, Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan yang belum paham tentang huruf lam ini? Ya Ustaz, ada Ustaz. Silakan. eh, Tadi kaitannya dengan surah Al-Ikhlas ini Ustaz, kan tadi disampaikan bahwa lam itu menafikan masa lalu secara mutlak. Lalu kemudian tadi ada penjelasan istimror. Itu eh, diberikan contoh tadi surah Al-Ikhlas itu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan lagi Ustaz.
Apakah itu hanya khusus bagi Allah saja ataukah berlaku juga bagi makhluk? Iya, itu bisa juga berlaku bagi makhluk. Tapi dalam konteks tertentu dulu, maksudnya tergantung inginnya mutakalim ya. Karena kan yang namanya ini kan bahasa. Bahasa itu dikembalikan kepada irodatul mutakalim. Kehendak si pembicara itu maunya apa gitu. Ya bisa aja kita memaknai dengan istimror terus menerus. Ya, itu sekali lagi dikembalikan kepada irodatul mutakalim. Kehendak si mutakalim. Nah, contohnya dalam ayat ini kul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Kenapa kok kita mengartikannya dia istimror? Ya karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Karena tidak mungkin maknanya hanya menafikan masa lalu. Kalau menafikan masa lalu, berarti sekarang ada kemungkinan dong. Masa akan datang ada kemungkinan dong. Nah, itu kan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, ya. Maka di situ jelaslah maksudnya Allah itu bukan menafikan masa lampau semata, gitu. Iya, Nah, dan nanti kan kalau orang yang nggak ngerti kan berarti nahu itu di apa di otak-atik gitu yang sesuai dengan kehendak Al-Qur'an. Kan kaidahnya begini, tapi kalau Al-Qur'an berbeda, kaidahnya jadi berbeda. Jawabannya justru nahu itu dasarnya Al-Qur'an. Jadi jangan dibalik. Nahwu menghukumi Al-Qur'an itu salah. Justru Al-Qur'an lah yang menghukumi nahwu. Karena sumber nahwu itu ya ada tiga kurang lebih. Satu syair, ya syair pra jahiliyah sampai masa Islam sampai masa Bashar ibn Burd ya abad kedua Hijriah ya 170-an itu masa akhir syair bisa dijadikan hujah dalam penyusunan kaidah nahwu. Yang kedua Al-Qur'an jelas, yang ketiga adalah As-Sunnah. Atau urutannya dirubah lah. Satu Al-Qur'an, dua Sunnah, tiga syair. Jadi nggak bisa kita menghukumi Al-Qur'an dengan nahwu. Kebalik, justru nahwu itu dasarnya adalah Al-Qur'an. Seperti itu. Dan nyatanya orang Arab memang eh, mengartikan lam itu bisa seperti itu. Gitu. Wallahu alam. Gitu. mungkin ada lagi Ustaz, sedikit Ustaz. Iya, silakan. Tadi menarik jawabannya tadi, apa bahwa syair itu sampai masa Bashar ibn Burd namanya. Ibnu Burd. Setelah itu syair itu tidak dipakai lagi Ustaz ya untuk sebagai dasar nahu ini Ustaz. Betul. Alasannya Ya alasannya sudah asrul inhitat, sudah terjadi kemerosotan bahasa. Makanya syair mutanabi itu nggak bisa dijadikan dasar untuk ilmu nahwu. Syair-syairnya mutanabi ya, mutanabi itu disebut mutanabi karena dia orang yang dulu mengaku nabi. Makanya disebut mutanabi, itu bertaubat. Nah itu syair-syairnya mutanabi yang terkenal itu sama sekali nggak bisa dijadikan dasar di dalam kaidah karena dia bukan asrul ihtijaj. Ya, pokoknya ulama mayoritas mengatakan sampai masanya Bashar ibn Burd. Ya, ya termasuk yang nanti yang terkenal lah, termasuk bahasa yang bisa dijadikan hujah itu ya bahasanya Imam Syafi'i contohnya. Nah dia hujah. Jadi kalau kita baca kitabnya Imam Syafi'i langsung nih Al-Um, Jima'ul Ilmi, Al-Ihtisan, kemudian kitab yang lain-lain, itu bahasa yang beliau gunakan bisa dijadikan dasar kita di dalam uh, membuat kaidah nahwu gitu. Ya, Allahu a'lam. cukup Ustaz. Jazakallah khair. Iya, berikutnya al-adatu ats-tsaniyah. Adat yang kedua itu adalah lamma. Nah, lamma ini memang dia punya tiga fungsi. Lamma itu beda-beda ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari dalam syarah Qatrunada, lamma itu bisa bermakna illa, lamma itu bisa bermakna hina, dan lamma itu bisa bermakna huruf jazm. Dan itulah yang kita maksud. Jadi, kalau ada lamma itu belum tentu langsung huruf jazm. Ya. Jadi lamma itu sebagaimana keterangan Ibnu Hisham dalam syarah Qatrunada itu ada tiga kemungkinan. Lamma itu bisa bermakna illa kecuali, lamma itu juga bisa bermakna hina ketika. Ya, jadi dia dzuruf zaman kalau bermakna hina. Dan lamma itu bisa bermakna huruf jazm. Nah, itulah yang kita maksudkan di dalam bab ini. Oke, al-adatu ats-tsaniyah, adat yang kedua adalah lamma. Wahia dan lamma itu mithlu lam, sama seperti lam fi ifadatil jazmi wal nafi wal qalbi. Di dalam memberikan faedah jazm, nafi dan qalb. Nah, tapi nanti ada perbedaan, ya.
Misal contoh, sadiqun yas'aluka 'anin natijah. Seorang teman bertanya kepada engkau tentang natijah, hasil ujian contohnya. Fatakul, lalu engkau katakan, lama tadhar natijatul imtihan. Hasil ujian itu belum keluar. Ya, lama tadhar, belum keluar natijatul imtihan, hasil ujian. Nah, lama itu harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Huruf jazm, nafi dan qalb. Sedangkan tazhar fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma, fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lamma, wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya adalah berupa sukun. Ya. Nah, ini ada yang tadi saya bicarakan. Kam lamma fil lughatil arabiyyah. Ada berapa sih lamma di dalam bahasa Arab? Ya, ada jawab. Takunu nafiyatan misla atau mislu lam. Yang pertama kadang dia menafikan sebagaimana lam. Nah, ini yang kita maksud di sini. Dia huruf jazm. Kaqaulillahi azza wa jalla, seperti firman Allah taala, lamma yaqdi ma amarah. Dia belumlah memutuskan apa yang diperintahkan kepadanya. Lam yaqdi, dia belum memutuskan. Takunu bima'na illa. Yang kedua bisa bermakna illa, istisna. Mithlu qawlihi, semisal firman Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Illa. Biasanya kalau lamma bermakna illa didahului oleh in. In di sini apa? In di sini adalah in nafiyah, in nafi. Jadi sama dengan ma kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ma kullu nafsin illa 'alaiha hafiz. Ini in nafiyah namanya, in menafikan. Ya bukan in syartiyah, bukan juga yang lain-lain, tapi in nafi. Nah, cirinya biasanya setelahnya ada lama. Lama di sini ilah. Jadi maknanya tidaklah setiap nyawa kecuali atasnya ada penjaga gitu. Yang ketiga, takunu rabitatan. Lama bermakna rabitoh, penghubung. Mislu ingdama, semisal ingdama atau hina, ketika. Mislu contoh, lama ya'til idu yakhrujun nas. Lama ketika ya'til idu, datang hari raya, yakhrujun nas, maka orang-orang itu keluar. Nah, lama di sini bermakna ingdama atau hina, ketika. Ya, ketika. Oke. Nah, walamma allati bimakna lam, dan lama yang bermakna lam, hiya allati tajzimu faqat. Itulah yang menjazmkan, dialah yang menjazmkan semata. Ya. Malfar, oh ya, dan lama yang sepisal lam itulah yang menjazmkan saja. Sedangkan lama yang bermakna illa, lama yang bermakna ingdama atau hina itu tidak menjazmkan. Nah, sekarang malfarku baina lam wa lamma. Apa perbedaan antara lam dengan lamma? Kan tadi sama-sama berfaedah nafi, jazm, qalb. Lantas apa dong perbedaan keduanya? Nah, an-nafyu bilam, nah penafian menggunakan huruf lam, yuhawwilul mudhari'a ilal madhi. Itu merubah fi'il mudhari' ya kepada madi zamannya yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, an-nafyu bilamma, sedangkan nafi dengan lamma, mustamirun itu berlangsung ila zamanil mutakalim, sampai zaman berbicara. Jadi kalau kita katakan hal hadarul ustadzu, apakah ustadz itu datang? Kita katakan lamma yahduril ustadzu. Ustadz itu belum datang. Jadi sebelum kita berbicara, sampai sekarang saya ngomong sekarang nih, ustadz itu belum datang. Kalau lam itu menafikan masa lalu mutlak, ya mutlak pokoknya. Nggak berlangsung sampai kita ngomong, tapi mutlak masa lalu. Tapi kalau lama, menafikan masa lalu yang terus penafian itu berlangsung sampai kita ngomong. Jadi sampai kita ngomong, ustadz itu belum datang. Nah, tapi ada harapan akan datang. Nah, itu lama. Jadi menafikan masa lalu sampai kita berbicara dan ada harapan di sana bahwa apa yang kita ucapkan itu apa ya? Akan terjadi sesuatu yang menyelisih apa yang kita ucapkan. Artinya ada harapan ustadz itu datang. Nah, jadi ada harapan. Beda dengan lam. Lam itu nggak ada yang begituan. Kalau lama ada harapan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Oke. Fa'inda manakul, ketika kita katakan lamma tadhhar natijatul imtihan. Ya, hasil ujian itu belum keluar, belum muncul. Ya. Fa nafyu, maka nafi huna di sini mustamirun itu berlangsung ya hatta sampai waktil kalam, waktu berbicara. Ay hatta lahdhatil kalami hadhi, sampai lahdoh itu ya
masa kita berbicara sekarang ini. Nah, gitu. Nah, itu yang kedua perbedaannya. Yang ketiga, an-nafyu bilamma, penafian dengan lama, yutawakka, diharapkan, didduhu, kebalikan dari yang kita ucapkan. Ya, ai isbatuhu, yaitu menetapkan apa yang kita nafikan. Jadi ada harapan di sana ya. Kalau lama ada harapan yang berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Ketika kita ucapkan lama yahdurul ustad, ustad belum datang. Nah, maka ada harapan kebalikannya apa? Ustad itu akan datang. Li'annahu, karena yutawaqqa'u zuhurul natijah. Diharapkan munculnya hasil ujian itu. Wa mithlu, dan semisal lamma ya'ti ad-dhaifu. Lamma ya'ti ad-dhaifu. Tamu itu belum datang. Fal mutawaqqa, maka yang diharapkan an ya'ti ad-dhaif, bahwa si tamu itu akan datang. Wa dzalika mithlu qoulihi ta'ala, hal itu semisal firman Allah Ta'ala, bal lamma yadzuqu 'adzabin, tetapi mereka belum merasakan azab. Ya. Wa qaulihi, dan firman Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan tidaklah iman itu masuk ke dalam hati kalian, tapi diharapkan akan masuk. Ya. Fal mutawaqqa, maka yang diharapkan an yadzuqul azab, mereka merasakan azab. Wa aidon, juga yadkhulul imanu fil qulub, diharapkan masuknya iman di dalam hati mereka. Fa hadza mutawaqqa'un wa muntazarun. Inilah yang diharapkan dan yang ditunggu. Ya. Yajuzu, boleh, hadful mudhari', menghapus fi'il mudhari' ba'da lama, setelah lama. Mithlu an yas'alaka wahidun. Semisal ada seseorang bertanya kepada engkau, hal hafiztal Qur'ana, apakah engkau telah menghafal Al-Qur'an? Fatakul, engkau jawab, ausyaktu walamma. Fatakul, engkau jawab, ini ausyaktu maksudnya apa nggak tahu saya. Harusnya walamma. Nah, kalau kita jawab lama, maksudnya adalah ya belum hafal. Jadi maknanya walamma ahfadhahu, aku belum menghafalnya. Oh, ausyaktu itu mah kadang-kadang ya. Hampir, ausyaktu hampir, walamma gitu. Ya kayak gini aja lah. Kita tanya, hal fahimtum, apakah kalian paham? Antum jawab lama ya Ustaz. Artinya belum, dari sebelum kita ngomong sampai sekarang kita ngomong lama ya Ustaz, belum paham. Nah, itu fi'il mudhari yang dihapus. Kenapa dihapus? Sudah ditunjukkan oleh pertanyaan sebelumnya. Jadi sudah mafhum, sudah difahami apa yang dimaksudkan. Nah, kemudian wala yajuzu mithlu hadza filam. Nah, yang semisal ini nggak boleh ada di dalam lam. Kalau lam nggak boleh dihapus, jadi nggak boleh lam doang, nggak boleh. Ya. Fala yajuzu an taqul ausyaktu walam. Nggak boleh kita mengatakan ausyaktu hampir, walam, nggak. Hal yasihu an taqula. Apakah hal yasih? Apakah sah an taqul, engkau katakan lamma yahdur akhi tsumma hadara. Ya. Saudaraku belum hadir, kemudian hadir. Boleh nggak tuh ngomong gitu? Al-jawab, la yasihu an naqula hadza. Kita nggak boleh ngomong seperti ini. Di anna hadzal kalam yunaqidu awaluhu akhirahu. Karena kalam ini saling bertentangan. Yang pertama dengan yang akhirnya. Yang pertama mengatakan, saudaraku belum hadir dari sebelum saya ngomong sampai sekarang. Kemudian telah hadir, gimana? Kan nggak bisa. Belum hadir tapi sudah telah hadir. Famana lama yahdur, karena makna lama yahdur annahu lam yahdur hatta lahzatil kalam, bahwasanya dia belum hadir sampai detik ini, detik saya ngomong. Wa makna tsumma hadur, kemudian makna tsumma hadur ay hadur, dia telah hadir. Nah, ini nggak bisa, katanya belum hadir tapi telah hadir, gimana ya? Maka kalamnya mutanaqid, saling bertentangan. Fal kalamu, maka kalam itu jama'a baina nafyi wal isbat fi waqtin wahidin, menggabungkan nafi dan menggabungkan penafian dan penetapan dalam waktu yang bersamaan. Wa hadza la yajuz, ini tidak mungkin, tidak boleh. Faka'annaka ya tahkumu ala syai'i bil itsbat wan nafi fi anin wahidin. Seolah-olah engkau menghukumi sesuatu
dengan menetapkan dan menafikan dalam waktu yang bersamaan. Itu nggak mungkin. فمثل هذا كمان يحكم على المصباح أنه مضيء ومظلم في لحظة واحدة. Hal ini semisal orang menghukumi lampu itu terang dan gelap dalam waktu yang bersamaan. Ini lampu terang gelap gimana? Nah, itu tidak bisa. Nah, ini huruf lamma. Ada yang ditanyakan tentang huruf lamma ini? Ustaz sedikit tadi. Tadi Ya. in itu bermakna nafi. Berarti pasangannya harus lama apa ilah juga, Ustaz? Kalau Kalau di apa? Quran kan itu apa tadi in Oh ya. yang bermakna ma. Kalau di Quran kan inil hukmu illa lillah kan. Mm-mm. Itu cocok juga, Ustaz. Maksudnya ini itu Ya. harus lama apa ilahnya? Dua-duanya boleh. Yang penting in di situ nafi dan biasanya ciri in nafi itu setelahnya ada huruf istisna gitu. Makanya kenapa lama di sana kita mengartikannya istisna karena ada in sebelumnya gitu. Ya jadi nggak mesti lama, illa pun boleh. Ya contohnya tadi inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu illa kecuali lillah, hanya untuk Allah. Ya, Allahu a'lam. Fahim kira-kira? Berarti innya nggak beramal sudah. Kalau in itu bermakna ma itu. Ya, sebagaimana manafi tidak beramal dalam arti irob apapun ya, gitu. Allahu a'lam. Baik, fahim kira-kira ya? Ada yang ditanyakan lagi? Ada sedikit tas. Itu tadi yang kata lama ahfazohu atau lama ahfazhu ya tadi. Lamma ahfadhu. Kan menjazimkan. Ya, itu salah. Diganti aja harokat fathahnya. Harusnya lamma ahfadhu. Karena kan menjazimkan. Jazm. Di sini tanda jazmnya adalah sukun. Oke, paham ya? Cukup. Berikutnya al-adatu ats-tsalitsah. Adat yang ketiga ya, alam. Sebagaimana yang tadi kita katakan, alam itu sebenarnya itu ya lam itu sendiri, nggak bukan huruf yang beda. Cuman dia ada huruf hamzah di awal doang. Nah, asluha asalnya lam. Tsumma dakhalat 'alaiha hamzatul istifhami. Kemudian dimasukkan di atas lam itu hamzah istifham sehingga menjadi alam. Mislu semisal alam ta'lam annallaha khaliqu kulli syai. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu sang pencipta dari segala sesuatu? Nah, alam itu harfu jazmin wa nafyin wa qalbin sama. Au naqul atau kita katakan al hamzatu harfu istifhamin, huruf istifham. Lam itu harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Sedangkan ta'lam fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmi as-sukun dan tanda jazmnya adalah sukun. Nah, cuman apakah berbeda dengan lam tanpa ada hamzah istifham? Jawabannya iya, berbeda. Kalau ditambahkan hamzah, alam, dia bukan hanya sekedar menafikan. Ya. Karena hamzah apabila memasuki lam, masuk ke dalam huruf lam, hamzah di situ maknanya bukan lagi istifham. Bukan lagi apa? Istifham. Secara asal ya, istifham itu maknanya adalah tolabul fahmi. Ya, istifham, hukum asal istifham itu adalah tolabul fahmi. Karena istifham itu wazan istif'al dan wazan istif'al itu bermakna tolab. Jadi al istifham maknanya adalah tolabu al fahm, meminta pemahaman tentang apa yang ditanyakan. Semisal kita katakan ma huwa kitabun.
Apa itu buku? Mahwa kitabun. Ini kan kita menanyakan sesuatu. Kita meminta pemahaman tentang apa itu kitab. Nah itu istifham. Itu hukum asal makna penggunaan istifham. Cuman kadang istifham itu keluar dari makna asalnya. Menjadi makna yang lain. Gitu ya. Ini makna balaghahnya gitu. Nah makna lain itu diantaranya adalah at-takrir. Ya. Jadi salah satu daripada makna istifham itu, hamzah istifham, adalah at-takrir. Takrir. Takrir itu adalah hamlu al-mukhatab, ya, hamlul mukhatab ala ma fil mutakallim, membawa mukhatab kepada apa yang ada di dalam mutakallim. Atau bahasa Indonesianya intinya eh, menegaskan apa yang dimaksud, apa yang diucapkan oleh si pembicara, ya. Contoh, alam ta'lam anallaha khaliqu kulli syai. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu pencipta dari segala sesuatu? Itu apakah bertanya? Bukan bertanya. Itu ingin menegaskan apa yang saya ucapkan kepada si lawan bicara, agar lawan bicara itu mengiyakan apa yang saya katakan. Nah, itu namanya takrir. Nah, maka kalau ditanya alam ta'lam annallaha khaliqu kulli syai, jawabannya bukan na'am. Kalau kita jawab na'am, maka itu sama dengan tidak. Kalau pertanyaannya adalah berupa takrir, jawabannya adalah bala. Gitu. Bala. Kalau kita jawab na'am, itu sama dengan la. Ya. Makanya kata sahabat Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat, alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhan kalian semua? Ya, maka mereka menjawab apa? Bala. Ya, bala. Kata Ibnu Abbas, lau qalu na'am la kafaru. Seandainya mereka berkata na'am, mereka semua akan kafir. Karena na'am itu jawaban la. Ya, jadi itu bedanya lam dengan alam. Jadi alam maknanya takrir. Ya, ingin menegaskan, ingin membawa mukhatab untuk mengakui, mengiyakan apa yang dikatakan oleh si mutakallim. Makanya ketika kita baca ayat alam nasyrah laka sadrak, disunahkan untuk menjawabnya bala ya Allah. Nah, gitu. Ya. Wa mithlu qaulillahi azza wa jal, semisal firman Allah alam nasyrah laka sadrak, bukankah. Nah, itu diartikannya kan bukan apakah, tapi bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Wa qawlihi, dan semisal firman Allah alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia Allah mendapati engkau yatiman dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu Allah kasihi. Wa qawlihi, dan firman Allah alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah telah menjadikan kaidahum strategi atau apanya mereka itu fit tadlil, apa bahasanya, musnah lah. Tadlil kan sesat, menyesatkan, hilang. Nah, itu semuanya adalah berbeda apa? Takrir. Oke, paham kira-kira? Ada yang ditanyakan? Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Tadi mungkin agak sedikit keluar dari pembahasan tentang alam ini Ustaz. Saya ingin bertanya tentang ini kali. Allah itu menggunakan juga kalimat-kalimat tanya seperti dalam Quran surah Al-Ghasyiyah itu afala yang duruna. Apakah itu juga semakna Ustaz? Maksudnya takrir sama halnya dengan penggunaan kata alam ini Ustaz. Ya. Yang pertama, kalau ada istifham berasal dari Allah, itu tidak mungkin diartikan tolabul fahmi. Ya, gak mungkin. Kenapa? Mustahil Allah itu bertanya
Ya kan? Tidak mungkin Allah itu tidak mengetahui sesuatu. Gak mungkin. Allah pasti mengetahui. Allah alim, maha mengetahui apa yang sebelum, sekarang, dan apa yang terjadi. Jadi kalau ada kata tanya yang disandarkan kepada Allah, itu tidak mungkin bermakna istifham. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Kedua, berarti maknanya apa dong? Maknanya berpindah daripada istifham kepada makna-makna lain. Bisa takrir, bisa taubih, bisa tahakkum, ya, bisa lil ibtal, kemudian juga empat ini sih yang utama, lit takrir, lil ibtal, lit taubih, lit tahakkum, ya. Nah, kalau ayat afala yang guru, tidakkah mereka memperhatikan, itu bukan takrir, tapi itu lebih kepada at-taubih, ya. Taubih itu jadi mencela mereka. Maksudnya itu bukan bertanya, itu Allah mencela, kayak kayak eh sholat itu kan wajib. Lantas kenapa ente nggak sholat? Kita gini, matahari udah terbit. Apakah sholat itu wajib ya? Nah gitu. Intinya itu ngejek, ngejek, ngejek. Apalah yang turun tidakkah mereka perhatikan? Seolah-olah kayak sudah banyak ini dalil-dalil ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah, tapi apakah mereka masih belum memperhatikan juga? Itu namanya ngejek, ya. Bisa juga taubih, bisa juga tahakum lah, dua-duanya. Kalau taubih itu menjelek-jelekan, dia ngejek. Tahakum juga sama, gitu. Paham kira-kira? Wah, Syukran. kalau istifham ingkaris tas gimana? Sama juga ya. Beda lagi. Istifham ingkari artinya mengingkari, menafikan. Ya. Contohnya, waman ahsanu hukman minallah liqaumi yuqinun. Adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang meyakini? Itu namanya istifham ingkari. Allah bertanya, tapi maknanya mengingkari, tidak ada. Tidak ada yang lebih baik. Begitu. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi yang tanyakan? Fahim? Fahim. Nah, Oke, adat yang Nah, keempat ya. Al-adatu ar-rabi'atu. Adat yang keempat, yaitu adalah alamma. Ya. Alaba. Asluha asalnya lamma. Thumma dakhalat 'alaiha hamzatul istifham. Kemudian dimasukkan di atas, ke atasnya atau kepadanya hamzah istifham. Misal contoh, alamma ya'ti akuka. Apakah belum juga itu saudaramu datang? Nah, alamma harfu jazmin. Huruf jazm. Wa nafyin wa qalbin. Ala annaha kulluha adatu jazm. Karena semuanya adalah berupa huruf jazm. Au naqul, atau kita katakan al-hamzah itu harfu istifhamin. Walamma dan lama adatu jazmin. Wa nafyin wa qalbin. Ya'ti fi'lun mudhari'un majzumun. Wa alamatu jazmi hadfu harfil illati al-ya. Wa aslul fi'li ya'ti. Ya, tanda jazmnya membawa huruf ilat ya. Nah, kalau alamma di sini dia bukan takrir ya. Ini istifham beneran. Jadi alamma ya'ti akuka. Apakah belum juga saudaramu itu datang? Nah, itu ya jawabannya lah, belum gitu. Oke, itu gampang insyaallah. Al-adatu al-khamisah, adat yang kelima, lamul amri wa du'a, adalah lam amr dan doa. Lam perintah dan lam bermakna doa. Ini pun sama. Hakikatnya dia lam amr. Cuman bedanya kalau perintah dari bawah ke atas levelnya, kalau doa itu dari atas ke bawah. Hiya, lamul amr itu adalah lam tadkhulu 'alal mudhari', yang masuk kepada fi'il mudhari'. Fayuradu, maka yang dikehendaki minhu dari mudhari' itu al-amru, perintah, wa talab, dan permintaan atau tuntutan. Biasa contoh, lituhafiz 'ala sholati ya walati. Lituhafiz, hendaknya engkau
menjaga ala sholati sholat, ya waladi wahai anakku. Jadi perintah. Ya. Fi'il amr kalau kemasukan lam amr, maka dia bermakna perintah. Litu hafiz itu alam itu lil amr. Lam itu fungsinya untuk perintah. Tu hafiz fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr. Fi'il mudhari yang dibaca jazm dengan lam amr. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya adalah berupa sukun. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya dzu sa'atin, yang memiliki kelapangan, keluasan, itu menginfakkan min sa'atihi, daripada kelapangannya itu. Nah, ini perintah. Liyunfik itu alamul amr, lamnya bermana amr, perintah. Yunfik itu fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr, fi'il mudhari yang dibaca jazm dengan lam amr. Wa alamatu jazmi asukun, dan tanda jazmnya adalah berupa sukun. Wa takunu alamu lidua, dan lam itu bisa juga bermakna doa. Idza kanat muwajjahatan lil khitab, apabila diarahkan lil khitab, untuk menyeru Allah kepada Allah. Jadi kalau kita menyeru kepada Allah, gak mungkin lamnya disebut amr. Masa kita perintah Allah? Itu maknanya ad-doa, doa. Atau as-su'al, meminta. Ya, kalau kepada selain Allah, maksudnya kayak karyawan ke bos, itu meminta. Ya. Misal contoh, litaghfir li ya Rabbi wal ta'fu anni. Litaghfir, ya Allah ampunilah li aku ya Rabbi, wal ta'fu, dan berikanlah aku ampunan anni dari aku. Jadi kalau magfirah itu meminta ampun dari dosa yang sebelumnya kita lakukan. Kalau al-afu, meminta ampunan yang sebelumnya juga kita belum pernah melakukan. Itu ya. Kurang lebih itulah perbedaannya. Litakfir alamnya li du'a. Taghfir itu fi'lun mudhari'un majzumun bila biddu'a. Wa alamatu jazmi as-sukun. Lita'fu alamu li du'a. Ta'fu itu fi'lun mudhari'un majzumun bila biddu'a. Fi'il mudhari yang jazm dengan lam doa. Wa alamatu jazmi, dan tanda jazmnya hadfu harfil illah, membuang huruf illat al-wawu. Wa aslu, dan asalnya ta'fu, dari kata afa ya'fu afwan. Ya. Fala farqa baina lamil amr wa lamid du'a. Dan tidak ada perbedaan antara lam amr dan lam doa. Illa, kecuali fiman, pada siapa wujihat, diarahkan lam amr itu ilai, kepadanya. Kalau diarahkan kepada Allah itu namanya lam doa. Tapi kalau diarahkan kepada sesama namanya lam perintah. Fa in wujihatil lamu lillahi subhanahu wa ta'ala naqulu lamu doa. Ya, tadi udah jelaskan ya. Kalau lam itu diarahkan kepada Allah maka disebut lam doa. Kenapa? Ta'adduban ma'allah subhanahu wa ta'ala. Agar beradab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annana nad'ullaha wa la na'muruh. Karena kita kan berdoa kepada Allah, bukan memerintahkan. Mithlu wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah Ta'ala, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Nah, seperti itu. Itu lam amr dan lam doa. Dan ada ketentuan yang tidak disebutkan di sini. Suaranya tidak terdengar. Dengeran? Nah, sekarang terdengar. Oke. Kalau apa tadi? Oh ya, lam amr didahului oleh huruf ataf, maka dia harus sukun. Contoh dalam surat Al-Imran ayat 104. Wal takun minkum ummat. Wal takun minkum ummatun. Ya. Dan hendaknya ada di antara kalian segolongan umat. Nah, lam ini namanya lam amr. Lam amr. Ya, dia sukun, kenapa? Didahului oleh huruf ataf. Ya,
Maka artinya wal takun dan hendaknya itu ada minkum di antara kalian ummatun segolongan umat, ya. Atau contoh yang lain, contohnya seperti eh fal tuhafiz, contohnya fal tulisannya gimana, li tuhafid, ya betul, fal tuhafid, ya sama. Summal tuhafid. Intinya kalau dia didahului oleh huruf atof maka dia sukun, ya. Kalau tidak didahului oleh huruf atof dia kasroh. Ya kayak tadi. Liyun fiq. Liyun fiq. Nah, gitu. Tuh ya. Oke. Oke. Fahim tuh tentang lam amar dan lam doa? Menarik nih Ustaz Robi. Mungkin agak sedikit out of topic ya, dari sisi mungkin nahwu terkait doa ini Ustaz. Bahkan kalau tidak salah dalam sebuah hadis kan disampaikan, saya nggak tahu maksudnya lafaz seseorang yang berdoa itu apa karena memang ingin apa ya istilahnya ya, entah ingin melembutkan atau seperti apa. Jadi ada lafaz berdoa itu yang justru malah tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi misalnya ketika dia berdoa, sekiranya engkau ya Allah menghendaki, ya kalau tidak salah seperti itu, mungkin Ustaz Rabi ingat ya. Justru itu tidak diinikan ya, tidak dianjurkan berdoa seperti itu. Tapi berdoa saja. Tapi dari sisi ini Ustaz ya, mungkin entah itu dari sisi balaghahnya atau mungkin dari sisi ungkapan atau seni menyampaikan, apakah memang ada bentuk lain selain lam doa ini yang mungkin dari sisi permohonan itu mungkin tidak terkesan apa tadi yang Ustaz ya, perintah gitu. Nah, walau alam saya nggak tahu itu, mungkin apa ada pendekatan lain begitu ya dari sisi bahasa yang yaitu bagaimana kita berdoa ya, tidak langsung menggunakan istilahnya verb ya, atau mungkin PL itu PL ya, mungkin itu Ustaz Rabi sedikit off topic. Akbar. Iya. Jadi sebetulnya lam amr ini memang biasa digunakan untuk berdoa. Sebagaimana lanahi nanti. Kayak Allah sendiri kan mengajarkan Rabbana la tuzigh qulubana. Itu lam nahi. Kan kita nggak melarang Allah, ya kan? Di sini doa. Jadi memang itu bukan sesuatu yang di luar dari adab atau tidak nyaman gitu. Ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang diajarkan langsung oleh Allah sendiri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana atina, itu kan perintah. Atina, ya Allah datangkan kepada kami. Kita kan gak merintah Allah, tapi maknanya doa. Makanya tidak disebut dengan perintah, ya, karena khitabnya adalah Allah. Yang diserunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kan dalam balaghah itu kan ya hukum asal perintah itu adalah tolabu syai', maksudnya tolabu husuli syai'in, meminta dilakukannya sesuatu. Itu hukum asal maknanya. Tetapi dia bisa keluar dari makna itu ketika apa? Contohnya khitabnya Allah, maka maknanya jadi doa. Nah, itu termasuk bahasanya apa ya? Majas lah ya. Keluar dari makna asal. Kayak istifham tadi. Istifham itu hukum asalnya, makna asalnya adalah meminta sesuatu. Apa bertanya tentang sesuatu. Tapi kadang dia keluar dari makna itu untuk tujuan yang lain. Tujuan tadi kan menetapkan, menjelek-jelekan, mencaci, membatalkan, yang mendustakan dan seterusnya. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang salah, tapi memang seperti itu. Kalaupun berdoa tidak menjadi masalah. Pakai lam amar, pakai lam nahi, pakai perintah, seperti itu. Betul. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Oke. Huruf
jazm yang menjazmkan satu fiil yang terakhir ya. Al-adatu as-sadisah, adat yang keenam, sebenarnya ke-8 ya, kan digabung ya. Ke-7 dan ke-8. Al-adatu as-sadisah, adat yang keenam, la fin nahi wa du'a, adalah la di dalam nahi dan doa. Hiya adalah la tadkhulu alal mudhari, adalah huruf la yang masuk kepada fiil mudhari. Fayuradu minha, maka yang dikehendaki minha dari la itu adalah tolabul imtina, meminta untuk imtina, dilarang, dicegah. Wal kafi, dan berhenti, anil fi'li, dari berbuat, au tarkil fi'li, atau meninggalkan sesuatu. Intinya ya larangan, la yang berfaedah larangan. Larangan itu kan ya mencegah sesuatu, ya, mencegah sesuatu atau memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu. Misal contoh, la tatakallam bisyarin. Kamu jangan berkata yang buruk. Nah, itu kan memerintah orang untuk meninggalkan suatu perbuatan, apa itu berkata kasar, buruk. La itu nahiyatun, adalah la nahiyah, harfun mabniun ala sukun, huruf yang mabni di atas sukun, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada tempatnya di dalam i'rab. Tatakallam fi'lun mudhari'un majzumun, adalah fi'il mudhari yang dibaca jazm bila an-nahiyati, dengan la nahiyah, wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya berupa sukun. Ya, wa mithlu qaulillahi azza wa jal, semisal firman Allah taala, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok dari kaum yang lain. Ya, di sini kaum-kaumnya nakiro berarti beda ya. Ya. Jadi ada sedikit kaidah yang cukup unik dan menarik yang mesti diketahui harusnya oleh kita penuntut ilmu. Ya, jadi kaidahnya kalau ada nakiroh diulangi nakiroh, maka ini sesuatu yang berbeda. Ya, kalau nakiroh diulang dengan ma'rifat, ini sama. Kalau ma'rifat diulang dengan ma'rifat, sama. Ya, kalau ma'rifat diulang dengan nakiroh, umumnya beda, tapi nggak selalu ya, umumnya beda. Oke. Nah, nakiroh plus nakiroh itu berbeda. Contohnya kayak tadi, la yaskhor qaumun min qaumin. Nakiroh, ini nakiroh. Maka kaum yang ini berbeda dengan kaum yang ini. Gitu. Jadi janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Nah, gitu maknanya. Karena nakiroh diulang dengan nakiroh. Tapi kalau nakiroh diulang ma'rifat, sama. Berarti alif lam dalam ma'rifat ini namanya alif lam al-ahdi, az-zikri. Contohnya kan ja'a rojulun wa dhahaba ar-rojulu. Maka rojul yang ini adalah rojul yang ini. Sama, orang yang sama. Karena nakiro kalau diulang ma'rifat, alif lamnya ini disebut dengan alif lam al-ahdi az-zikri. Kalau ma'rifat diulang ma'rifat, sama, jelas. Ja'a ar-rojulu wa dhahaba ar-rojulu. Sama. Kalau ma'rifat diulang nakiro, umumnya beda. Tapi kadang ada yang sama. Ya, ja'a ar-rojulu wa dhahaba ar-rojulun. Gitu. Ya. Tapi ini hukum aglabi ya. Ini tidak mutlak. Ini tidak mutlak. Ini aglabi, umumnya seperti ini. Ya. Oke. Di situ adalah cerita kisah menarik yang diceritakan oleh Imam Sya'rawi ketika bertemu gurunya di desa. Berdiskusi tentang satu ayat yang cukup membuat mereka pusing. Apa jawabannya? Yang mana Allah menyatakan apa itu ya? Ilahun fil masyriq wa ilahun fil maghrib. Ya. Jadi Allah menyatakan ada Tuhan di timur, ada Tuhan di barat. Ya. Nah, itu gimana? Nakiro diulang nakiro berarti Tuhan ada dua dong. Nah, gitu kan. Nah, kalau tidak salah begitu ayatnya, kemudian datanglah satu orang tiba-tiba entah dari mana dan langsung memberikan pencerahan kepada mereka. Yang intinya perhatikan isi mausul sebelumnya. Nah, gitu. Yang dari situ terpecahlah permasalahannya. Ketika orang itu keluar, si
gurunya Imam Syarawi ini ngejar, ternyata udah nggak ada. Terus ditanya, mana orang yang tadi keluar? Kata jamaah yang hadir itu di masjid ya. Kata jamaah yang hadir, dari tadi nggak ada yang masuk ke mihrab. Lah, terus siapa dong? Ya, mungkin besar adalah malaikat. Itu kisahnya masyhur itu. Ya, cuma saya lupa itu ayatnya. Di situ adalah ayatnya tentang masalah itu. Itu kisah masyhur sekali. Jadi itu mereka berdua ahli tafsir kebingungan menafsirkan ayat itu. Sampai datang satu orang laki-laki entah dari mana mengingatkan mereka, ingat ada isi mausul di depan. Ya, kalau isi mausul di depan, kaidahnya begini, 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 begini lah. Sampai mereka terbelalak, oh betul ya, itu jawabannya. Pas dikejar, nggak ada. Terus ketika ditanya ke jamaah, nggak ada yang masuk dari tadi juga katanya. Kami di sini banyak kan, itu jamaah yang nunggu udah banyak gitu ya, mau mau mendengarkan pengajian gurunya Imam Sya'rawi. Katanya nggak ada yang masuk dari tadi. Nah itu luar biasa. Oke, yaskhar itu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal juga firman Allah taala, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. La, janganlah takhunu, kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan kalian berkhianat terhadap amanah kalian. Juga firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Wa takunu la liddu'a. Dan la itu bisa bermakna doa idza tawajjaha al-fi'lu ba'daha lillahi azza wa jalla. Apabila fi'il itu diarahkan setelah la itu kepada Allah. Ya samalah dengan konsep di atas. Contoh, ya Rabbi la tu'adzib mayyitana. Wahai Tuhanku, la tu'adzib, janganlah engkau azab mayyitana, mayat kami. Lamnya li du'a, tu'adzib fi'lun mudhari'un majzumun bila du'aya wa alamat jazmi as-sukun. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. La tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami. Nah, itu doa. In nasina, jika kami lupa, au akhton, atau salah. Rabbana wala tahmil, itu doa. Ya Allah, janganlah engkau membebankan alaina, kepada kami, isra, sesuatu yang berat, kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna. Ya, dan janganlah engkau, kalau tahmil membawa, tuhammil itu membebankan. Ya, mala taqata lana, sesuatu yang kita nggak ada kekuatan, kemampuan untuk mengerjakannya. Nah, itu semuanya lanya bermana la doa, karena diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, paham tuh? Selesai kita tentang adat-adat jazm yang menjazmkan satu fiil. Insya Allah minggu depan masuk ke dalam adat-adat yang menjazmkan dua fiil, yang mana itu adalah fiil syarat dan jawab, atau juga disebut dengan jumlah syartiyah. Baik, ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Ada sedikit Ustaz. Iya, silakan. Ini kata-kata mayit ini. Ini mata yang mutu mautan. Mayit ya, bukan mait itu. Nah. Asal dia mayit itu beda dengan maut ya. Ya. Asal katanya beda. Kalau mata ya mutu itu masdarnya mautun. Mautun. Mautan. Karena kan asal alifnya wawu, mata ya mutu. Asalnya mawata. Mawata ya mutu. Nah, kemudian jadi karena ada i'lal, atau ada i'lal, maka menjadi mata ya mutu mautan. Ya, mautan. Fa'lan. Kalau mayit itu beda lagi. Cuman ya nanti harus dilihat, agak lupa saya. Kenapa bisa jadi mayit? Ya. Oh, Oh, iya. ada yang dirubah ya di situ pokoknya. Ya, wallahu alam. Nanti coba dicek ya. Ya kan, ada yang tanyakan? Oke. Ada yang lain? Tidak ada?
Hmm. Oke, sedikit lah yang jawab yang tadi ya. Ya, mumpung ada Mbah Google, kita tanya ke Google aja. Jadi sayyid mayyit ya wa nahuhuma. Al-haq ana wa khilafan fi sayyid wa mayyit wa ma. Jadi ada khilaf antara bentuk asli dari mayyit ataupun sayyid ya. Wa majruhuma wa walina walna arid hadzal khilaf liyatabayyana wajhul haqiqah fi ayyil madzahib aula bil akhdi bihi. Ini jauh malah khilaf. Ini khilaf minal kufiyin al-madhab salih madhabul basriyin. Langsung aja madhab basroh ya. Biasanya madhab basroh itu madhab yang kuat biasanya. Jadi kita ambil aja yang basroh. Kemana tadi? Hilang. Mayyit, sayyid, la tusawwid. Di Al-Kafi As-Sorf itu ada kalau nggak salah itu. Pokoknya itu ada wawu, ada hamzah, terus digerubah jadi ya jadi mayyit. Ya, intinya seperti itu. Ya, ingat ada di Al-Kafi di pembahasan masalah tentang i'lal itu. Soalnya pernah baca saya di mana gitu. Nah, di sini dikatakan ya, Zahabal Basriyun ila anna ma kana kasayyid waznuhu fay'ilun bi kasril ain. Jadi wazannya fay'ilun ya. Dan itu adalah bina khusus bil mu'tal wala yakun fi sahih wa nadhiruhu min sahih fay'al. Ya, amma hujajul basriyin fi hadzal ra'yi aw fi hadzal madhab fa'ala ma yali. Inna li fay'al mu'tal nadhiran min sahih wa fay'al. Bla 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 bla. Mura'atu zahir lafzi yaqul al-anbari. Bla 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 bla. Waqad asyara ila akhirnya untuk ridho mana jawabannya malah nggak ada. Intinya berarti wazan fa'ilun. Berarti asalnya mai'itun. Mau'itun. Ya, nantilah coba dicek ya. Oke, Allah alam. Nanti coba saya lihat. Oke. Tapi kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita masuk ke jumlah syartiyah. Mungkin jumlah syartiyah karena panjang, mungkin 2 kali pertemuan. Karena nanti jumlah syartiyah kan ada 10 ditambah pembahasan fa jawab. Itu agak lama. Ya. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.